Saya benci suara berisik. Saya melihat apa kira-kira? Fotonya sisa satu, jadi saya percaya pada Anda. Aku kembali. Ayah, kenapa belnya dilepas?
Apa itu membuatku merinding? Kejadian ini terjadi ketika aku bertugas di Pusat Kebudayaan 10 tahun yang lalu. Tanggal 1 Mei, di hari pertama pameran, tergantung satu gambar yang tidak ku ketahui. Ini tiba-tiba tergantung begitu saja. Apa ada yang iseng melakukannya? Bisa saja begitu. Kebetulan sekali, perbuatan seperti ini justru dilakukan di pameran untuk para keluarga. Kita periksa dulu CCTV-nya. Oh itu, orang itu bukan? Apa bisa diperbesar? Hah? Anak-anak? Kok bisa? Anak-anak membuat gambar seperti itu? Apa kita bisa melihatnya lebih jelas? Itu sulit karena kualitas gambarnya jelek. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan gambar itu? Akhirnya kami memutuskan untuk tetap menggantung gambar itu, meskipun aneh. Rasanya ada yang mengganjal jika hanya menganggapnya sebagai keisengan. Tapi, kenapa dia menggambar keluarga seperti itu? Apa mungkin kekerasan dalam rumah tangga? Aku jadi penasaran dengan anak itu. Aku ingin mengetahui cerita yang ada di balik gambar itu. Tapi, meski sudah diumumkan, kami tidak dihubungi oleh seorang maupun orang tua anak itu. Saat itu, permisi? Hei, tunggu! Ini? Apa Anda ayah dari anak yang membuat gambar ini? Bukan. Aku wali kelas anak ini. Ternyata Anda gurunya. Ngomong-ngomong, gambar ini... Nama anak itu adalah Ripaldi. Al Ripaldi. Ini gambar yang dia buat saat jam pelajaran dengan tema keluarga. Bukankah mirip dengan gambar yang dipamerkan itu? Aku datang ke sini karena kaget saat melihat pengumuman di internet. Anda pasti sudah menduganya. Ripaldi mengalami kekerasan rumah tangga. Pelakunya adalah orang tuanya. Orang tuanya akan menyiksa anak itu setiap kali ada kesempatan. Anak sekecil itu entah bagaimana perasaannya ketika menggambar keluarganya. Tapi aku sangat terlambat mengetahuinya. Padahal dia sudah memberitahu dengan sejelas ini. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri, Pak Guru. Kami juga akan membantu jika ada yang dibutuhkan demi anak itu. Di sini kami juga mengadakan konsultasi anak. Seandainya... Terima kasih atas itikat baik Anda. Tapi Ripaldi sudah pindah. Apa? Dia mengalami musibah kebakaran. Kedua orang tuanya meninggal akibat luka bakar yang parah. Anak itu kabur ke beranda dan ajaibnya bisa diselamatkan. Dari yang kudengar, apartemen itu sudah tua, sehingga salah satu pintunya tidak bisa dibuka. Saat keadaan darurat itu, sepertinya orang tuanya tidak bisa keluar. Setelah itu, dia diserahkan pada kakek dan neneknya begitu keluar dari rumah sakit. Lalu pindah ke tempat yang jauh. Aku juga tidak mengetahui kabarnya setelah itu. Tapi, sejak itu aku tidak berhenti memikirkannya. Setiap kali melihat gambar anak itu, aku merasa ada yang aneh. Kalau melihat dua gambar ini berdasarkan urutannya, posisi dan wajah anaknya berubah. Aku berpikir, apa mungkin gambar kedua menunjukkan saat musibah itu terjadi? Maksud Anda, keluarganya yang terbakar saat kebakaran dan dirinya yang selamat. Tapi sepertinya itu... Bagaimana mungkin anak yang mengalami musibah semengerikan itu menggambar dan membawanya sampai ke sini? Bukan. Tadi Anda bilang kapan gambarnya digantung? Hari pertama pameran tanggal 1 Mei.
Buka pintunya, buka pintunya. Buka pintunya, buka pintunya. Buka pintunya, buka pintunya. Musibah itu terjadi 2 hari setelah dia menggantungkan gambarnya. Jadi maksud Anda, Ya, anak itu sengaja membakarnya? itu yang saya takutkan. Berita terkini, telah hilang seorang pelajar di daerah M. Ini adalah kasus orang hilang ke-9 di kota S dalam 6 bulan terakhir. Masih belum ditemukan petunjuk apapun. Tapi, polisi menduga ini adalah kasus pembunuhan berantai. Maaf. Ponsel saya mati. Boleh tahu sekarang jam berapa? Jam 11:30. Wah, sudah semalam itu. Berarti busnya sudah terlambat 30 menit. Kenapa begitu ya? Saya lumayan cemas dari tadi menunggu busnya. Mana di sini sepi dan sekelilingnya pohon semua. Logat Anda agak berbeda. Sepertinya Anda nggak berasal dari sekitar sini ya? Kedengaran beda ya? Ini memang pertama kalinya saya di kota AS kok. Saya terpaksa menunggu bus tengah malam karena ada urusan mendadak. Ternyata daerah M sini benar-benar pedesaan yang sepi sekali. Tidak disangka. Iya, memang banyak pendatang yang kaget. Halte ini sudah sangat tua dan tidak terurus. Sayangnya tetap digunakan karena minimnya akses ke kota. Tapi sebaiknya lain kali jangan sendirian menunggu bus di sini malam-malam. Rawan penjahat. Saya juga kalau enggak karena terpaksa pasti lebih pilih jadwal bus pagi. Apalagi Ya, kok tiba-tiba nggak jadi? gimana ya? Jadi takut salah bicara. Oh, apa Anda mau bilang soal orang-orang hilang yang ramai di berita? Benar. Salah satu orang hilang itu adalah kenalanku. Maaf, saya turut prihatin. Ya, terima kasih. Malam itu saya sempat mengobrol dengannya sepulang kerja. Kebetulan beliau adalah rekan satu profesi. Hei, malam ini tolong antar aku sampai persimpangan waktu itu dong. Haha, tumben. Kenapa? Takut ketemu hantu ya? Bukan begitu. Jalan ke rumahmu lumayan seram sih kalau malam. Bukan. Belakangan ini aku merasa diikuti seseorang. Akhirnya saya mengantarnya ke persimpangan. Waktu itu sudah jam 11 malam. Saya menawarkan untuk mengantarnya sampai rumah, tapi dia bilang tidak usah. Dari belakang ada sosok hitam yang tiba-tiba menusuknya. Ia ditusuk berulang kali hingga tewas. Darahnya begitu banyak mengalir ke tanah di sekitarnya hingga semua menjadi merah. Sebentar. Kenapa Anda menceritakan ini semua kepada saya? Cerita tadi hanya membuat saya semakin takut di halte ini. Bisa ganti topik tidak? Maaf, saya jadi terbawa suasana. Tunggu. Bukannya kenalan Anda menghilang, tapi kenapa Anda bisa tahu detail kejadiannya? Kok lampunya mati? Kenapa sih? Masa mati lampu di saat begini? Aduh. Halte tua memang suka begini. Busnya mana sih? Kok bisa telat begini?
biar ku jawab dulu pertanyaanmu yang tadi. Kenapa aku bisa tahu sedetail itu? Karena 5 dari 9 yang menghilang itu hasil perbuatanku. Mau kabur? Percuma. Aku sudah hafal hutan di sini. Apa kau tahu? Kelima orang yang belakangan ini kubunuh selalu menghilang keesokan paginya. Tidak peduli disembunyikan di mana. Aku tidak perlu memikirkan cara untuk menghilangkan bukti. Makanya aku jadi ketagihan. Mungkin aku punya malaikat pelindung. Oh, begitu. Jadi, kamu orangnya. Hah? Wah, Kalau aku sih 9 dari 9 orang yang kamu sebut tadi, semuanya makan malamku. Kamu yang ke-11. Bosannya. Oh, nggak ada yang menarik ya? Air mancur menarik. Apa di daerah ini ada yang seperti ini juga? Aku belum pernah sekalipun pergi ke Taman Danau. Baguslah, kebetulan aku lagi bosan. Hah? Apa kamu Sarah? Betul, kau pinglop kan? Aku tertahan lampu merah di zebra cross depan. Aku susah napas karena habis berlari. Ternyata kau laki-laki ya? Iya, kita kan mau jalan-jalan. Apa ada masalah? Bukan begitu. Tapi bukankah kau bilang kau mencari sesama wanita? Masa aku menulis begitu? Gak mungkin. Sepertinya kau salah lihat. Tapi karena sudah sampai di sini, ayo kita jalan. Aku gak suka ini. Ya, baiklah. Kuperlihatkan sesuatu yang menarik. Kau bilang baru pertama kali ke Taman Danau. Iya, soalnya aku belum lama pindah ke sini. Taman ini lebih luas dari yang kukira. Dan ada banyak jalan bercabang, jadi orang mudah tersesat. Kau ikuti saja aku ya. Oh iya, air mancur menariknya ada di mana? Sepertinya kita sudah jalan lama ke jalan-jalan. Air mancur menari. Hari ini nggak ada. Hehehe. Hah?
Sialan. Dari tadi dia terus bilang akan memperlihatkan sesuatu. Aku salah lihat tanggal. Kau nggak marah kan? Sebagai gantinya akan aku perlihatkan sesuatu yang lebih bagus. Jangan dorong aku dong. Tapi di sini nggak ada orang ya. Pergi kemana orang-orang? Ayo ikuti saja aku. Gelap sekali ya. Betul, ini adalah tempat rahasia yang aku tahu. Tempatnya bagus karena tenang kan? Apa kau tahu kenapa di sini nggak ada orang? Entahlah. Soalnya tempat ini dikenal ada hantunya. Ada banyak orang yang mati di danau ini dan arwah mereka berkeliaran. Katanya kalau dirasuki oleh hantu yang ada di sini, orang itu hanya akan mengelilingi danau ini semalaman, meski mereka ingin pergi ke jalan lain. Bagaimana? Kau takut kan? Takut kan? Wah, Tapi jangan terlalu cemas. Kau akan baik-baik saja bersamaku. aku nggak percaya hal seperti itu. Apa kau tahu bahwa manusia lebih menakutkan dibandingkan hantu? Manusia bisa membunuh orang yang mau mereka bunuh, sementara hantu sudah mati, jadi mereka nggak bisa membunuh. Apa kau benar berpikir begitu? Pinglop nggak takut ya? Temanku melihatnya langsung. Hantu wanita berambut panjang. Lehernya patah. Bukannya itu sangat menyeramkan? Seperti aku. Ya ampun, lehermu kenapa selentur itu? Apa kau latihan yoga? Badanku memang lentur. Dia nggak kaget ya? Bikin malu. Lucunya. Iya. Itu toilet. Hehehe. Aku ke toilet sebentar ya. Oke, silahkan selesaikan urusanmu. Aku akan menunggu di sini. Dasar cowok licik. Waktu chat dia pura-pura jadi cewek. Dia pikir aku bakal takut pergi sendirian kalau diceritakan tentang hantu. Aku akan lewat sini. Aku akan pergi lewat jalan lain. Oh, jalan saja sendiri brengsek. Ini di mana? Sudah lihat peta pun aku tetap nggak tahu. Gak ada orang dan gak ada jalan lampu juga. Sepertinya aku sudah jalan 30 menit. Sial. Apa seharusnya aku jalan bareng dia saja ya? Mungkin kalau begitu aku sudah sampai rumah. Aku lemah dengan arah. Dingin. Air. Ini kan danau, bukan jalan. Aneh. Aku merasa terus berputar di satu tempat. Gelap banget. Apa itu? Apa itu benar-benar hantu? Hantu sunggut. Aku takut. Toilet yang tadi. Wajah aku sepertinya jatuh saat aku lari. Apa aku dirasuki hantu tadi? Ini kan bukannya ini tas cowok brengsek tadi? Kenapa ada di sini? Apa ini? Satu kaos kaki yang bau. Laki-laki kok bawa pouch make up? Ada pisau. Sudah kuduga. Memang manusia yang paling menakutkan.
Pinglop, apa kau ada di dalam? Ternyata kau ada di sini ya. Dari tadi aku mencarimu. Aku kaget sekali saat kau menghilang padahal bilangnya mau ke toilet. Ada yang ingin kuperlihatkan padamu. Bagaimana bisa kau mau kabur begitu saja? Kalau begitu, sekarang tolong jawablah. Bagaimana penampilanku? Cantik. Seperti wanita sungguhan. Halo, kembali lagi bersama saya di channel Nina di Film. Kali ini saya akan menceritakan cerita horor yang berjudul Bus Hantu, perjalanan mengerikan dari kota A ke kota B, dengan ditambahkan sedikit animasi horor. Semoga kalian suka. Tanpa berlama-lama, mari kita ke ceritanya. Seorang pria naik bus dari kota A ke kota D pada malam hari sekitar jam 10. Setelah menunggu lama, bus ekonomi akhirnya datang. Namun, yang mengejutkan, bus yang datang adalah bus tua yang terlihat suram. Meskipun demikian, pria itu memutuskan untuk naik. Awalnya, tidak ada yang mencurigakan. Penumpang lainnya tampak biasa saja. Namun, ketika pria itu terbangun dari tidurnya, kebingungan mulai menghampirinya. Sudah pukul 12 malam, tapi suasana di bus terasa aneh. Penumpang tampak pucat dan tidak bergerak seperti patung. Setelah beberapa lama, bus tercium bau yang tidak sedap. Pria itu merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk memeriksa keadaan di dalam bus dengan merekam menggunakan ponselnya. Namun, hasil rekamannya mengejutkannya. Meskipun ia melihat orang dengan mata kepalanya sendiri, di rekaman video tersebut tempat duduk kosong tanpa sosok manusia. Semakin cemas, pria itu mencoba mengobrol dengan penumpang di sebelahnya. Namun, responnya dingin dan cuek. Bahkan, ketika ditanya tentang lokasi, tidak ada yang memberikan jawaban yang memuaskan. Merasa semakin tidak nyaman, pria itu menghubungi istrinya dan mendapatkan saran untuk membaca doa. Saat bus akhirnya tiba di terminal D, hanya dia yang turun. Pria itu mencoba merasa lega, berharap penumpang lainnya turun di dalam terminal. Namun, yang membuatnya terkejut adalah fakta bahwa ia tidak perlu membayar biaya perjalanan. Supir bus bahkan menegaskan bahwa perjalanan ini gratis. Tetapi ketika ia turun, tubuhnya terasa berat dan gatal, meninggalkan sensasi yang tidak menyenangkan. Ternyata ketika dia turun dari bis itu, dia sudah ketempelan oleh sosok wanita yang sangat menyeramkan. Misteri tak terpecahkan. Malam itu aku sedang tertidur sambil scroll-scroll di sosmed. Apa ini? Sumsang 22 dijual semurah ini? Ini penipuan bukan? Aku melihat layar HP-ku dan melihat iklan yang menjual HP sangat murah itu. Aku pun bergumam dalam hati, pas banget di depan rumahku. Gak ada salahnya aku coba. Lalu aku chat si penjual. Aku tanya, keesokan paginya setelah pulang sekolah, aku menunggu di sebuah gang kecil. Aku bergumam dalam hati, sialan, kenapa dia belum datang? Sudah lewat 15 menit. Aku memang orangnya tidak sabaran. Tapi, setelah menunggu beberapa lama, orang itu muncul.
Hei nak, Rupanya dia om-om, tapi dengan wajah yang menyeramkan. kau datang untuk membeli barang bekas kan? Kata dia. Aku sedikit tertegun melihatnya. Transaksi pun berjalan dengan biasa saja. Waktu itu, aku langsung menghubungi teman baikku yang bernama Adik. Aku menceritakan hal ini saat membeli ponsel. Aku beli Sumsang 22 bekas, murah banget. Serius? Jangan-jangan kau mau beli barang rusak ya? Enggak kok, masih bagus ini. Om itu bilang anaknya memakai ini dengan baik kok, sambil mengingat saat COD dan memeriksa HP-nya. Terus sekarang anaknya pakai apa? Memangnya itu urusanku. Kau terlalu curigaan. Sudah ya, aku mau lihat-lihat dulu ponselnya. Kalau nggak ada yang aneh, akan kukirim foto selfieku. Aku lalu memutar sebuah suara dan mengecek apakah speakernya bagus. Oke, nggak ada yang aneh dengan speakernya. Lalu aku pun mencoba mengecek kamera. Wah, kameranya bagus juga. Hasil fotonya bagus. Tapi di galerinya terdapat foto yang lain. Aku geser. Gila, bikin kaget. Ada sebuah boneka yang terlihat sudah usang dan rusak. Sangat aneh sekali boneka ini. Apa ini? Gumamku. Lalu aku geser kembali ke slide berikutnya. Tampak ada tangan seseorang dengan menggunakan pisau yang seakan sedang mensobek-sobek baju si boneka. Aku pun langsung menghapus kedua foto aneh itu. Sialan, padahal sudah aku reset, apa-apaan ini? Biasanya kalau HP yang sudah di reset itu, semua file-file tidak akan ada. Ketika bergumam, ternyata Adi menelpon kembali. Dia melaporkan seperti ini. Anak bodoh itu mau kabur, tapi berhasil ketahuan. Kocak emang. Sungguh? Dia mau kabur? Dasar cowok gila. Kita cepat bereskan saja dia. Sepertinya cowok itu masih meremehkan kita ya. Oke, seperti waktu itu, aku akan bilang pada anak-anak dan kita tentukan tanggalnya. Oh iya, ponsel yang kubeli ini masa sudah di reset? Tetap ada fotonya. Sesuai perkataanmu, Di. Sepertinya om itu jual barang aneh. Apaan sih? Om siapa? Kau beli ponsel? Loh, tadi kan kita ngobrol di telepon. Dasar bodoh. Kau ngomong apa sih? Kapan aku ngobrol denganmu? Ini baru pertama kali kita mengobrol hari ini di telepon. Kalau begitu aku mau menangkap cowok itu dulu ya. Aku tutup ya. Iya, balasku dengan sedikit bingung. Apa? Gila, bikin kaget. Sialan, tadi kan sudah kuhapus. Om itu benar-benar deh. Apa? Itu. Gila. Apa? Itu. Gila. Diamlah, ini gak akan lama. Gak sakit, ini akan cepat selesai. Dasar gila, sialan, dasar gila, sialan. Cowok sialan, ku bilang diam. Kau sudah mengeluarkan uang kan? Gila, apa itu? Aku harus cepat bersembunyi. Akan ku bunuh kau, sial, brengsek. Akan ku bunuh, sialan. Aku akan membunuhmu, sialan. Gila, bocah gila, anak sialan, aku akan membunuh. Sebenarnya itu apa sih? Bagaimana ini? Apa sudah pergi?
Sial, sebenarnya apa itu? Aku harus melaporkannya. Sontak aku terdiam dan kaget melihat ada seseorang yang terjun dari depanku. Hah, apalagi itu? Tapi tunggu. Sepertinya aku pernah melihatnya. Aku melihat sekeliling ke bawah gedung untuk memastikan apa benar yang aku pikirkan. Tapi setelah beberapa lama aku lihat beberapa hari kemudian. Ini asli kan? Kalau ini palsu, aku tidak akan tinggal diam ya. Tentu saja, anakku menggunakannya dengan baik. Lalu cerita pun selesai. Loh, belum tidur? Beb, tolong teleponin 119 dong. Aku sekarang di lift. Cepetan, 119. Apa? Pelan-pelan ngomongnya. Liftnya kenapa? Liftnya macet, Beb. Tolong teleponin 119 dong. Gimana, Beb? Sudah dilaporin? Iya sudah, katanya bakal cepet sampai. Jam segini juga nggak macet. Jangan khawatir, katanya di situ pengamannya berlapis-lapis, jadi nggak akan jatuh. Makasih ya. Aku takut banget. Untung aja ini di basement, jadi nggak akan jatuh. Ya, tapi kalau kamu langsung lapor sendiri kan lebih cepat. Bukan mau nyalahin sih. Maaf, soalnya aku panik. Cuma kamu yang langsung kepikiran. Beb, kenapa tiba-tiba diam? Siti, benar kan kamu di kota Ristin Sogum Dong Sayapde? Iya benar kok, ini Ristin City. Kenapa? Barusan aku dapat telepon tanya lift itu lagi beroperasi normal tuh. Terus juga katanya apartemen itu nggak ada basementnya. Oh enggak, katanya ada sih basement, tapi karena cuma ruangan sirkulasi udara, jadi cuma bisa turun pakai tangga. Hah? Ngomong apa sih? Ini benar basement kok, lantai B1. Siti, kamu salah kasih alamat atau kamu habis minum? Enggak kok. Iya dikit, tapi aku minum dikit aja. Cuma anggur segelas. Coba lihat fotonya. Bener kan basement? Aku kan beberapa kali kesini dalam seminggu. Mana mungkin aku salah alamat? Maaf, jangan marah. Aku juga soalnya disuruh pastiin sama pihak panggilan daruratnya. Aku juga tahu kok, karena persiapan pernikahan kita, kamu banyak minta saran sama temanmu, jadi sering ke sana. Oh, kalau gitu kamu bisa kirim lokasi nggak dari peta? Maksudnya lokasiku? Iya itu, siapa tahu dari pihak panggilan daruratnya yang salah. Kalau kamu kirim lokasinya kan lebih pasti. Oh, oke bentar. Loh, lokasiku kok nggak muncul? Ya, Siti, kenapa? Beb. Aneh. Ini petanya aneh. Petanya kenapa? Bicara yang benar, Siti. Lokasiku ada puluhan. Gak bisa dibiarin. Tunggu bentar ya, aku sekarang berangkat. Berangkat? Kemana? Ke sini? Iya, aku bisa cepat sampai kalau ngebut. Jangan. Beb, jangan ke sini, nggak apa-apa. Ngomong apa sih? Aku harus ke sana dong. Terus temanmu, coba hubungi temanmu. Dia kan lebih dekat. Enggak, dia nggak bisa. Aduh, Kok nggak bisa? Maksudnya, makin cepat kan makin baik. tidur pasti. Dia pasti tidur soalnya kecapean karena hamil tua, jadi tubuhnya
Siti, kenapa? Siti, Siti. Beb, apartemen ini katanya nggak ada basement kan? Tapi sekarang aku di lantai B2 nih, turun 1 lantai. Sekarang, yang penting kamu tenang. Aku coba hubungi 119 lagi untuk memastikannya lagi. Beb, di sini tiba-tiba lampunya warna merah. Warna merah? Mungkin itu daya daruratnya. Nggak apa-apa, kita udah tahu kalau liftnya punya pengamanan ganda. Tenang Siti, jangan khawatir. Aku takut. Sekarang benar-benar takut. Karena sekarang pakai daya darurat. Coba tekan tombol darurat, siapa tahu kan? Tombol darurat ya? Ini yang gambarnya bel kuning? Iya benar, coba tekan. Apa ini? Beb, kok dia mengeluarkan bahasa yang aneh? Baru pertama kali aku dengar kayak bahasa asing. Bahasa asing? Mungkin itu bahasa dasar dari sistem itu bukan? Mungkin bisa saja. Siti, itu suara apa? Siapa yang bicara, Siti? Beb, di sini aneh. Di sini nggak normal. Gila, ini gila. Aku segera ke sana, sabar sebentar ya. Oh iya, kalau temanmu susah karena hamil tua, Siti coba hubungi aja suaminya. Tolong dia turun, bilangin kamu terjebak. Jangan dong kesini, aku bilang. Suaminya juga turun lagi. Basement lantai 3. Aku bisa gila. Aku takut banget, serius beneran. Sadar Siti, kamu bakal baik-baik saja. Kamu cuma panik aja, jadi takut. Coba tarik napas yang dalam, oke? Tarik napas dulu, bisa kan? Aku nggak bisa, nah. Di sini sempit banget, sesak. Aku mau gila. Siti, dengerin aku. Kamu fokus sama suaraku aja. Kamu nggak akan kenapa-napa. Oke, iya. Coba di atas lift, ada pintu kecil nggak yang biasa dipakai saat perbaikan? Kalau kamu buka itu, siapa tahu ada udara yang masuk. Coba deh, kamu bisa injak besi pegangannya. Oke. Aku coba di sini sesak banget. Bisa kebu. Siti, kenapa? Ada apa? Tenang Siti, itu cuma error karena rusak, nggak apa-apa Siti. Aku bisa gila di sini. Benar-benar. Tahu gitu aku di rumah aja, mending di rumah aja. Karena aku cuma ingin bertemu untuk trial kalinya. Percuma aku kesini. Aku paham kok, kamu cuma lagi sial aja. Aku bakal kesana, oke? Iya, karena nggak enak badan. Benar, karena ingin dihibur aku datang ke lantai B4. Aneh, apartemen ini kan nggak ada parkir basement. Kenapa? Ruangan mesin, bunker. Iya benar. Bisa jadi ini bunker darurat. Biasanya emang rahasia kan? Siti, kamu gitu karena panik deh kayaknya. Sabar sebentar lagi ya. Nggak apa-apa. Kamu nggak akan kenapa-napa, aku janji. Diam. Hah? Apa? Dengar deh, mereka lagi bicara. Hah? Siti, kamu ngomong apa? Tiba-tiba. Sadar, Siti. Aku bilang diam. Jadi nggak kedengeran kan? Siti, kamu kenapa? Oh, iya. Oke. Oh, jadi begitu. Bohong. Pembohong. Orang-orang ini bilang, katanya aku pembohong. Oh, iya. Beb, kamu dengar? Iya, aku dengar. Tunggu ya, bentar lagi aku sampai. Kamu tarik napas yang dalam. Ya, oke. Beb, di sini bukan rumah teman aku, tapi rumah temanmu. Hah?
temanmu Asep. Aku datang ke rumah temanmu Asep. Kamu bicara apa sih, Siti? Sadar dong, rumah Asep bukan di situ. Kan diambil dong. Bodoh, bego. Itu rumah utamanya. Di sini rumah yang dia punya buat ketemu aku. Kalian ketemu di rumah? Ini maksudnya apa? Iya benar, ternyata gitu dugaanku benar. Aku bisa keluar, liftnya bisa naik. Beb, aku bisa keluar. Siti, aku sekarang bingung. Tadi kamu bilang Asep? Iya, ini rumahnya Asep. Makanya tadi aku nggak bolehin kamu kesini. Nanti kan bisa ketahuan. Kenapa? Padahal sebentar lagi kamu bakal nikah sama aku. Kenapa? Kenapa? Kamu itu uangnya banyak. Kalau Asep itu luar biasa di malam hari. Sebelum nikah, aku mau puas-puasin ketemu dia. Tolong bilang kalau ini semua bohong, please. Kenapa tiba-tiba kamu bilang? Tuh, naik lagi. Sekarang aku di basement lantai 2. Kamu mau supaya semua ini bohong? Nggak bisa. Kamu bicara apa sih? Aku harus jujur supaya bisa naik, biar aku bisa hidup. Oh iya, terus ada lagi. Tolong, stop, Siti. Berhenti. Beb. Aku nggak cinta kamu. Aku cintanya sama duitmu. Dasar bodoh. Sialan. Udah berhenti, aku mohon. Oke, dikit lagi. Sebentar lagi, aku bisa keluar. Ini beneran. Semua perkataanmu beneran. Cepat bilang. Iya dong, beneran. Di sini cuma boleh bicara jujur. Soalnya ini bukan lift biasa. Ini, oh, iya. Ini semacam tempat pengakuan dosa kayaknya. Cukup bicara omong kosongnya. Aku tutup. Aku udah gak mau dengar omong kosongmu lagi. Nyas saja sana. Bentar. Beb, tolong bentar, Beb. Bentar. Kenapa? Kenapa kamu gitu sama aku? Satu lantai lagi ya. Yes. Kamu harus denger ini ya. Kenapa? Janinku yang keguguran bukan anakmu. Maaf, udah bohongin kamu. Tapi ya bagus kan, aku bisa keluar selamat. Kamu juga bisa lepas dari cewek macam aku, iya kan? Oke, udah naik. Makasih udah mau dengerin pengakuan dosaku, Beb. Beb, loh. Ini kenapa kok aneh, Beb? Beb, mati. Kalau gitu, gimana? Selamat tinggal. Permisi, ada yang bisa saya bantu? Saya mencari seseorang. Wajahnya seperti ini, perempuan yang di sebelah kanan. Apa dia tinggal di sini? Dia pacar saya, tapi sekarang tidak bisa dihubungi. Kamar apartemenku sebentar lagi akan kukosongkan karena aku takut. Sayang duitnya sih, tapi mau bagaimana lagi? Aku lebih tidak mau bertemu dengan orang itu. Sudah aku bilang dia gila saat aku minta putus. Dia langsung seperti mau membunuhku. Aku memar dan banyak tercakar. Tidak berdarah sih, tapi kalau ke rumah sakit mungkin bisa dapat surat keterangan dokter. Aku sampai tidak bisa tidur. Aku
aku selalu berpura-pura tidak ada di rumah. Tapi orang itu menunggu terus di depan rumah sampai jam 4 pagi. Aku juga tidak berani menyalakan lampu. Apa gunanya polisi? Paling mereka hanya akan menyuruh kita baikan. Ada kamar kosong? Saya hanya butuh untuk tidur. Tolong berikan kamar yang paling murah. Lantai 2 semuanya perempuan. Di ujung koridor ada dapur dan mesin cuci. Di dapur ada nasi, kimchi, dan mie instan. Ada kopi juga. Tak ada tempat lain yang sebersih di sini. Karena saya yang bertanggung jawab membersihkan tempat ini. Ruangannya juga kedap suara, jadi tenang. Yang barusan Anda lihat harganya 240.000 sebulan. Sebentar. Sekarang aku sedang melihat-lihat kamar. Aku tidak bilang ke siapa-siapa, kan malu. Bilang ke ibuku, dia bisa heboh dan memintaku untuk balik ke rumah. Gila apa? Beban bolak-balik bisa 4 jam. Aku akan tinggal 1-2 bulan di tempat yang tidak ada seorang pun yang tahu. Habis itu mungkin aku pindah setelah kontrak kamarku habis, sampai orang gila itu tidak mencariku lagi. Untuk sementara, aku sedang mencari apartemen di dekat kantor. Ini rahasia ya. Nanti kuhubungi lagi. Kalau memang hanya untuk tidur, ada satu kamar yang cukup untuk 1 ranjang saja. Karena kamar itu gudang. Tapi kalau mau hari ini akan saya bereskan. Karena tadinya mau dijadikan kamar mandi, lantainya berbentuk ubin. Sebulan 130.000. 130.000? Coba tunjukkan kamarnya. Coba nyalakan lampunya. Oh, ada beberapa barang ya? Oh, langit-langitnya kaca. Bukan ya? Di atas ranjangnya aja yang kaca. Bagaimana saya bisa tidur kalau takut kacanya pecah? Menyeramkan. Tidak akan pecah kok, tebalnya 70 cm. Kacanya tebal, jadi tidak akan pecah. Kalau kamu tanya setebal apa, 70 cm, beratnya 3,5 ton. Berarti 3.500 kg. Coba bangun ya. Tidak nyaman kan? Karena aku tekan supaya kamu tidak bergerak. Kamu tidak perlu malu. Benar kan? Dia tinggal di sini. Kelihatannya Anda tahu dia. Saya sudah mencari kemana-mana. Ada apa ya? Saya pacarnya, tapi kami berkelahi. Jadi saya mau minta maaf dengan memberikan surprise. Tapi dia sama sekali tidak mengangkat telepon. Perempuan suka hal seperti itu kan? Surprise. Aku harus buat dia kaget. Jangan khawatir, saya tidak akan berisik. Menyenangkan perempuan itu susah ya? Kamu benar pacarnya kan? Dia tinggal di kamar nomor 107. Kalau kamu tidak berisik ya, tidak apa. Di lantai 1 tidak ada ruang tunggu. Kamu mau menunggu di kamarnya? Saya akan berterima kasih kalau boleh. Kamarnya ada di ujung koridor. Silakan ke sana. Akan saya bukakan pintunya. Ya, terima kasih. Setiap malam aku mimpi buruk. Aku tidak bisa tidur gara-gara suara berisik dari rumah sebelah. Brengsek, konyol banget. Kau ini gila banget. Makanya waktu itu aku seneng banget. Brengsek, dasar bodoh.
Buka pintunya. Ini sudah jam berapa? Pemilik rumah ini keluarlah. Ah, brengsek, kami nggak akan berisik lagi. Nah bener deh mereka. Awalnya aku pikir aku salah dengar. Tapi di hari yang lain, di hari ini, di hari yang lain lagi, secara tak beraturan, terus menerus. Dasar brengsek. Itu pasti perbuatan anak-anak itu. Anak-anak yang tinggal di sebelah. Setiap malam mereka mabuk dan membuat gaduh. Mereka tersinggung karena aku menggedor pintunya. Mereka mau membalas dendam karena aku mengganggu mereka main. Dasar anak-anak gila. Aku tidak punya cara lagi. Aku sudah melaporkannya pada polisi. Tapi itu cuma sebentar. Sementara pengusaha apartemen, meski sudah menerima dana perawatan, mereka hanya kasih surat peringatan. Kalau memasang CCTV, apa mereka akan mendapat hukuman yang pantas? Negara sialan, negara yang cuma menguntungkan pelaku, negara psikopat, brengsek. Yehe, perasaanku baru lega kalau sudah memberi mereka guna-guna. Apa ada kutukan yang bisa membuat mereka hancur? Ya, mati juga tak apa-apa. Sekarang akan kuberitahu apa yang harus kau lakukan. Taruh jimat ini di bawah pintu, mulai dari ujung lorong sampai sebelah rumahmu. Dia akan muncul di tengah malam. Dia akan mengetuk pintu, mulai dari rumah di ujung. Dia akan datang sampai ke sebelah rumahmu. Kau tidak boleh membuka pintu apapun yang terjadi. Mereka akan selamat jika tidak berbuat salah. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh membuka pintu. Tidak akan membahayakan rumah yang lain kan? Kau akan selamat jika tidak berbuat salah. Benar, aku akan selamat karena aku tidak bersalah. Memangnya, kenapa kalau sedikit menyusahkan rumah orang lain? Lagi pula, mereka juga membiarkan anak-anak itu. Bisa saja mereka justru bersekongkol. Jangan-jangan mereka bekerja sama untuk melakukan itu. Perbuatan kalian juga akan berakhir sekarang. Kalau bersalah, kalian harus mati. Loh, ini bukan bunyi dari pintu kamar sebelah. Brengsek. Apa itu? Apa ini tahun sialku? Kenapa ada orang yang membuat kehebohan dengan melompat dari rumahnya? Aku benar-benar senang sial. Ditambah, harga rumah juga tidak naik-naik. Tolong lakukan ritual ya, Pak Paranormal. Hilangkan semua energi jahat di rumah itu. Pak Paranormal, ini tidak akan sampai mencelakaiku juga kan? Kau akan selamat jika tidak berbuat salah. Saat pertama melihatnya, aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Aku pertama melihatnya di taman dekat rumah. Sosoknya dari samping yang selalu duduk pada tempat dan waktu yang sama di bawah matahari sangatlah indah. Kulitnya yang putih dan bulu mata yang panjang. Aku langsung jatuh cinta dalam sekejap.
tongkat. Apa kakinya terluka? Hah? Masa sih? Dia tidak bisa melihat? Dia benar-benar nggak bisa melihat ya? Padahal cantik sekali. Maaf, boleh permisi sebentar dari depan saya? Maaf, aku kira kamu nggak bisa lihat. Aku memang tidak bisa melihat dengan mataku, tapi aku bisa tahu semuanya karena indraku yang lain lebih terasa. Suara, bau, angin, dan juga perasaan seseorang. Maafkan aku, padahal baru pertama kali ketemu, tapi aku malah tidak sopan. Aku tidak bermaksud buruk kok. Tidak apa-apa, aku bisa merasakan kalau kamu itu bukan orang jahat. Kamu benar-benar bisa merasakan hal seperti itu? Lalu bagaimana perasaanku sekarang? Kamu bisa merasakannya kan? Hahaha. Entah. Aku sebenarnya jatuh cinta pada pandangan pertama ke kamu. Hah? Apa aku bisa melihatmu lagi besok? Iya, tentu saja. Kami pun lama-lama menjadi lebih dekat dan akhirnya berpacaran. Kami selalu bertemu di taman pada waktu yang sama. Dia tidak punya ponsel, jadi aku tidak bisa menghubunginya. Tapi, aku tidak peduli soal itu. Dengan memandang mata indahnya yang tertutup itu, aku sudah merasa seperti di atas langit. Apa kamu tidak penasaran dengan rupaku? Dengan melihat wajahmu, aku sudah senang bukan main. Tapi kamu kan tidak bisa melihatku. Aku khawatir kalau kamu melihatku, kamu akan kecewa karena wajahku yang tidak menarik. Aku tidak peduli dengan rupamu, karena bukan itu yang kuinginkan. Kamu akan menjadi kedua mataku, kan? Katanya Asep udah punya pacar nih. Oh, ngabis. Dia kan ditakdirkan jomblo dari lahir. Mana mungkin dia punya cewek? Bukan begitu. Dia benar-benar cewek yang cantik dan baik. Hah? Beneran cewek bukan nih? Atau maksudnya cewek virtual yang ada di internet? Sekarang zaman kapan sih masih melakukan yang kayak gitu di internet? Kenapa cewek begitu mau sama kamu ya? Terus udah sejauh mana nih hubungan kalian? Jangan bilang pegangan tangan aja belum. Kami udah pegangan tangan kok. Katanya udah pegangan tangan loh. Kalau mau bohong, yang bener dong. Asep kita yang polos kepincut sama cewek matre dari mana nih? Gimana kalau kamu bener-bener ditipu dan uangmu diambil semua? Aku sih nggak heran kalau beneran begitu. Ayo kita menghabiskan malam ini bersama. Kalau kamu menyukaiku, kamu harusnya akan melakukan apa saja untuk aku kan? Kalau gitu, kamu mau melakukan apa saja demi aku? Tentu saja. Demi kamu, aku akan melakukan apa saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih kamu mau menerimaku. Sekarang, rasanya kita benar-benar seperti pasangan. Mulai sekarang, aku akan menjadi kedua matamu. Senangnya, aku juga telah menanti-nanti saat ini. Aku cinta kamu. Apa itu? Kenapa? Ayo kemari. Katanya kamu cinta aku. Malam ini, ayo kita dapatkan apa yang kita inginkan masing-masing. Katanya kamu mau jadi kedua mataku.